sekarang saya mengikuti pendidikan guru penggerak, sudah sampai di modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Alhamdulillah sekarang sedang belajar terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk melakukan analisis terhadap penerapan proses pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari, dan tentunya berdasarkan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa menjabat sebagai kepala sekolah Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya, atas pertanyaannya. Saya ditugaskan menjadi kepala sekolah sejak bulan November 2015. Jadi sekarang menginjak 9 tahun ya Pak menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak sekali pengalaman suka duka menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak. Kira-kira Pak, suka duka selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak, dari awal pengangkatan sampai sekarang, mungkin Pak boleh disampaikan sedikit Pak? Kalau suka dan duka jelas Banyak ya. sangat banyak. Pertama, saya ditugaskan ke SD Negeri Cipigit yang agak jauh dari tempat tinggal gitu Wisma. Alhamdulillah, yang namanya jauh perjalanan otomatis menyita waktu ya. Waktu di perjalanan maksudnya. Jadi waktu di perjalanan kurang lebih 45 menit. Jadi kalau masuk, biasanya kita masuk jam 7.30, harus berapa kita berangkat. Jadi menghitung sendiri gitu. Menghitung sendiri dari rumah. Selanjutnya ya Pak, terkait mungkin Bapak menemui berbagai jenis permasalahan ya Pak, atau kasus-kasus yang harus diselesaikan di sekolah Pak. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Pak? Untuk mengidentifikasi, jelas saya mengambil atau mencari informasi ya Bu. Ya, mencari informasi dari kasus itu dulu ya Pak. Dari kasus itu. Informasi Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya Pak, setelah tadi Bapak menemukan bahwa ada permasalahan yang berupa kasus dilema etika, kemudian Bapak mencari informasi, kemudian selanjutnya setelah Bapak dapat informasi tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari kasus tersebut, tentunya di sekolah ya Pak, terutama mungkin kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Untuk menjalankan hal tersebut memang sulit, tapi harus diselesaikan mau tidak mau. Baik satu permasalahan atau dua permasalahan, apalagi ada dua permasalahan yang harus kita laksanakan gitunya. Tapi meskipun ada ungkapan lebih cepat lebih baik, tapi tidak seperti itu untuk di lapangan Wisma gitunya. Tidak seperti itu gitunya. Kita mencari mana timing mana yang harus kita dahulukan gitunya. Begitu. Kemudian Pak, kalau langkah-langkahnya yang dapat Bapak gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah awal seperti apa sampai
Bapak membuat sebuah keputusan, mungkin Pak langkah-langkah yang dilalui oleh Bapak seperti apa Pak? Seperti yang saya bilang tadi, pertama mencari informasi, Ya. misalkan dari tim yang terlibat, itu ya, yang tim dari yang terlibat gitu. Misalkan kepada guru gitunya. Tidak semua guru, kalau situasi kondisi mendesak saya laksanakan. Ya, cuman butuh 2 orang guru saja, saya bisa menangkap gitunya. Menangkap. Ya. Seperti itu gitunya. Cara mengambil keputusan yang diambil oleh saya gitunya. Kemudian nanti eksekusi di lapangan, yang terpenting kita mengacu pada juknis tentunya gitunya, peraturan gitu. Kalau semua sesuai juknis, insya Allah semuanya akan menerima misalnya. Iya. Meskipun tadi saya bilang karena waktu terdesak, ya, mencari informasi hanya 2 atau 3 orang, tidak semua guru gitu. Jawaban Bapak sebenarnya barusan menjawab juga pertanyaan selanjutnya ya Pak, terkait hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Tadi dengan koordinasi dengan beberapa guru yang masih berhubungan ya Pak yang terkait, kemudian tadi juga eksekusinya ya Pak sangat jelas, intinya mengacu pada peraturan, jadi sudah terjawab memang. Kemudian Pak dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, kira-kira seperti apa yang pernah Bapak hadapi mungkin Pak? Tantangannya seperti bisa misalnya dari guru misalnya, atau dari masyarakat misalnya seperti itu, atau mungkin kendala-kendala lainnya mungkin Pak dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Ya betul. Atau boleh mungkin Pak dicontohkan dengan satu kasus yang pernah Bapak hadapi mungkin Pak? Misalnya di SD kita, Iya. kasus yang kita alami adalah tatkala sekolah di Mirjer. Iya. Bisa itu? Ya bisa Pak. Sekolah di Mirjer, karena sekolahnya digabung, Iya. dari 2 SD dijadikan 1 SD, otomatis yang menjadi permasalahan adalah tenaga pendidik. Pendidik ya Pak. Ya. Karena setelah digabung ada kelebihan. Ada guru yang nantinya non-job. Iya, non-job. Non-job gitu. Betul. Ya berarti memang apa ya Pak, tantangannya adalah jadi dapat saya simpulkan bahwa mempertimbangkan intinya perasaan mungkin ya Pak. Perasaan, kemudian situasi yang tidak memungkinkan untuk pengambilan keputusan tersebut, mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Misalnya ada prosedur mungkin Pak, atau seperti apa, atau harus misalnya Bapak pikirkan ulang mungkin Pak dalam pengambilan keputusan, seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Kalau jadwal sih tidak, ya Bisma, tidak punya jadwal, tidak dijadwalkan, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak sebentar. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak
sekarang sudah sampai di modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah dan sedang belajar terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Pak, saya akan melakukan wawancara untuk dapat menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya terkait permasalahan-permasalahan dan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Tentunya ya Pak, di sini terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa Pak menjabat sebagai kepala sekolah? 2009 ya, yang 2009. Oktober 2009. Oh iya, berarti sekitar kurang lebih 15 tahun ya Pak, sudah belasan tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya ada suka dan duka ya Pak selama belasan tahun tersebut sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu Pak, suka dukanya seperti apa Pak? Suka dukanya ya dalam perjalanan pendidikan itu, kalau memang sesuai dengan tujuan itu dirasakan sukanya, dan kadang-kala di tengah jalan itu ada, di tengah hari-hari itu ada kadang-kala ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan, yang pelik itu dukanya, tapi kebanyakan sukanya. Jadi yang diambilnya itu sukanya. Alhamdulillah ya Pak kalau sukanya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak. Amin. Selama menjadi kepala sekolah. Nah selanjutnya Pak, terkait permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus ya Pak yang pernah Bapak hadapi selama menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau boleh tahu seperti apa Pak? Ya, kejadiannya seperti yang dirasakan itu tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2021 itu ada merger 3 SD, karena ini adalah SD 1, SD 3 dan SD Marga. Dan di merger menjadi satu SD, yaitu SD 1, mungkin untuk mempersatukan guru dan murid itu. Jadi karena kebiasaan di SD 1 begitu, di SD Marga begitu, untuk mempersatukan guru itu mungkin agak-agak sulit dan perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif gitu. Mungkin dari keilmuan atau dari rekan-rekan kepala sekolah ataupun dari yang lainnya untuk mempersatukan hal itu memang agak panjang ceritanya. Jadi kasus-kasus muncul akibat dari tiga merger tersebut ya ya Pak. Misalnya salah satunya tadi yang Bapak sampaikan, pastinya ada kelebihan guru juga ya Pak, kelebihan guru, efek dari merger itu sendiri. Kemudian Pak, setelah Bapak tadi menemukan kasus-kasus berupa dilema etika tersebut, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan ya Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama antara benar dan dengan benar ya Pak, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Itu dalam mengambil keputusan, jadi saya suka melihat dulu, mendalami masalah kasus-kasus itu dan memperhitungkan mana yang lebih menguntungkan untuk sekolah dan untuk kemajuan sekolah, itu yang diambil. Dan ini mungkin diambil dengan, kalau memang tidak bisa diambil sendiri, mungkin ngobrol-ngobrol sama guru atau yang lainnya sambil ngobrol itu secara santai, dan mungkin dari hal itu kita ambil keputusan yang sangat untuk kepentingan sekolah, untuk kemajuan dan kepentingan sekolah. Kemudian Bapak tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya Pak terkait langkah dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Tetapi kalau misalnya diruntut Pak dari awal, apa langkah awal gitu Pak, langkah pertama Bapak dalam pengambilan keputusan itu harus seperti apa, atau prosedurnya gitu Pak, sampai Bapak mengambil sebuah keputusan itu sendiri? Ya, yang pertama mengidentifikasi masalah itu
Iya. Jadi mengidentifikasi apa masalah-masalah yang ada, terus mendalami atau memperhatikan, dan mungkin nanti kalau sudah dirasakan ada jalan keluarnya, itu mengambil keputusan itu sendiri. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian Pak, dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang terpenting ini di sekolah, karena sekolahnya sekolah besar. Iya. Jadi yang terpenting ada pendekatan personal, dan mungkin kita berpikir tidak ada yang merasa dirugikan, terutama untuk guru. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini merupakan sebuah tantangan Pak dalam pengambilan sebuah keputusan itu sendiri Pak? Dalam mengambil keputusan itu merubah sikap mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan mungkin oleh guru-guru di sekolahnya masing-masing, dan sekarang itu harus ada kesepakatan di SD baru seperti SD 1 Sabang itu. Jadi mungkin yang jelasnya itu ada pendekatan personal untuk sama-sama tanggung jawab untuk memajukan sekolah ini. Betul sekali Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu bentuknya atau prosedurnya seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau yang struktur biasanya ini setiap awal bulan itu sambil menyampaikan hasil-hasil rapat, dan kalau yang insidental itu mungkin dilaksanakan secara insidental juga, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu juga sama, mungkin kita mengedepankan yang umum, mengedepankan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi. Itu mungkin yang lebih ditekankan kepada guru-guru. Tergantung dari kasus itu sendiri ya Pak? Iya. Kemudian Bapak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus di sekolah Pak? Iya. Seperti misalnya siapa atau seperti apa Pak? Iya. Mungkin ada guru yang dituakan di sini, dan terus ada guru baru juga yang dirasa mumpuni untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, bisa membantu dengan pendekatan. Kalau mungkin dari kepala sekolah kepada guru mungkin agak canggung, jadi guru-guru yang sudah bisa melakukan pendekatan kepada guru-guru lain itu disuruh untuk melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi ada guru yang ya, Pak, dituakan, ada guru yang mampu menyelesaikan masalah-masalah. Betul sekali ya Pak. Ya Bapak, dari awal barusan ya Pak yang Bapak sampaikan sampai terkait yang mempermudah Bapak ya tentunya ya Pak, tadi guru istilahnya guru yang sudah berpengalaman dan guru ya maupun yang mumpuni itu sendiri. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah memang ada sebuah tindak lanjut Pak, atau seperti apa Pak? Ya. Jadi dari hasil itu kami menganggap kami ini kepala sekolah ini bukan satu-satunya yang bisa menentukan keputusan. Jadi saya selalu ada koordinasi baik dengan guru-guru yang lain, dan baik stakeholder, ada komite, ada pengawas yang bisa membantu hal itu, dan yang dirasakan dengan adanya kebersamaan dan yang sudah dirasakan dengan pemahaman-pemahaman di sekolah itu kepada guru-guru, alhamdulillah setelahnya mengerti, alhamdulillah masalah
masalah-masalah yang muncul itu semakin berkurang. Tapi dengan kadangkala itu harus dimunculkan sebuah masalah untuk misalnya ada budaya konflik itu untuk kemajuan sekolah ini. Ya. Betul sekali ya Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan ya Pak, saya sangat terinspirasi sekali Bapak. Terima kasih atas segala informasi yang Bapak sampaikan. Bahkan memang barusan yang saya garis bawahi ya Pak, yang paling menarik itu adalah bahwa kadang-kala kita butuh suatu konflik ya Pak. Ya. Jadi memang jangan dihindari gitu ya Pak sebuah konflik itu, tapi jadikan tantangan, kemudian pembelajaran supaya sekolah itu lebih maju seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak atas informasi dan hasil wawancara yang sudah barusan dilakukan. Mohon maaf Bapak mengganggu. Mudah-mudahan Bapak senantiasa selalu diberi kesehatan. Kemudian mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang Bapak ataupun SDN 1 ini hadapi, mudah-mudahan bisa sekolah SDN 1 Sodong bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.